Nangis. Nangis kenapa? Begitu besar nikmatnya Allah gitu loh. Ya Allah, kok saya sampai ke sini yang selama ini saya hanya melihat di sejadah. Saya cuma lihat Dari di TV. gambar TV. Ini di depan saya. Itu kayak Tapi emang wangi, Bang. itu bagi saya masalah wangi itu kan perfume ya, Pak. minyak wangi. Tapi yang bagi saya itu yang sangat-sangat terasa bagi saya ada cahaya yang saya dapatkan dari Ka'bah itu. Kayak semacam ada kekuatan magnet gitu loh. Yang saya itu membuat saya nangis gitu. Perjuangannya Rasulullah, perjuangannya Nabi Ibrahim, Semua nabi. itu kan saya lihat. Ya Allah, saya ada di sini. Kalau saya udah masuk dan sholat di sekitar Ka'bah, ya kan? Kemudian saya berbuat jahat, Mas. Sayang banget, Mas. Ada satu lagi yang nggak masuk akal, tetapi Allah mengabulkan. Apa waktu itu? Saya sholat Jumat, saya persis di depan pintu Ka'bah itu. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya ingin melihat pintu Ka'bah, saya ingin beribadah, ingin sholat Jumat, aku ingin melihat Ka'bah secara langsung. Nah, kemudian baru berselang 5 menit atau 10 menit, tiba-tiba di depan saya itu ada orang buat saf baru. Padahal saya di situ udah datang dari 10:30, Mas, supaya bisa dapat saf yang paling depan untuk sholat Jumat. Buat ngeliat pintu. Panas, Mas. Tetapi nggak panas saya rasakan. Saya nggak berbohong, nggak panas saya. Adem, kayak ada semacam kayak apa namanya, ada angin, saya nggak ngerti. Saya lagi baca Quran waktu itu, saya baca surat Al-Baqarah atau Yasin ya. Ada seorang jemaah bilang, seorang Arab ya bilang, baca surat Kaf. Maksudnya Kafi, surat Al-Kafi. Saya baca, dia apa? Dia diam dan dia tersenyum, itu orang itu. Nah, kemudian yang tadi yang saya bilang ada di depan situ ada saf ya, buat saf baru. Pas mau sholat, diusirlah sama polisi situ, penjaga security sana. Supaya apa? Supaya dirapikan karena mau mulai sholat. Nah, alhamdulillah akhirnya saya di saf paling depan. Kalau secara logika, Mas, masuk akal nggak, Mas? Itu udah berderet, udah banyak keliling ya, udah keliling. Itu kekuasaan Allah. Nah, itu saya bilang. Dari sana saya bilang, ya Allah, kalau saya hitung matematika, betapa kerdilnya saya menganggap zat yang menciptakan saya. Karena nggak bisa kita hitungan matematika untuk masalah takdir itu. Karena kekuatan kita atau cara berpikir kita nggak bisa menggapai itu, Mas. Itu yang terjadi. Tapi emang bener Bang, misalkan kayak saya ini ya, misalnya ngadu ayam, tiba-tiba pergi ke sana, apa kita kayak ayam kayak diadu gitu? Allah alam. Tapi kadang rezeki kita terhambat, Mas. Gara-gara kita zolim sama binatang. Oh gitu. Zolim itu, Mas. Iya betul. Mengadu ayam itu apa manfaatnya? Untuk kesenangan kita doang. Ayamnya mah kasihan. Iya, kesenangan mata. Ayam itu apa ya? Dia berjuang untuk hidup matinya dia, berdarah-darah. Berdarah betul. Coba cotokannya itu kena ke dalam tubuhnya dia, itu sakit, Mas. Iya betul. Gitu loh. Nah, itu kadang-kadang kita tidak merasakan itu. Nggak berpikir seperti itu ya. Coba kalau kita dalam satu ring kita suruh berantem, Mas. Apa yang terjadi? Apa yang rasain ya? Bener. Itu masih ada wasit. Ayam nggak ada wasitnya, Mas. Nggak ada. Saran saya sih, kalau mau jual ayam toh nggak masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya dites untuk dia berantem tuh ayam, mendingan nggak usah, Mas. Oh gitu. Usah. Kenapa? Mas akan kena itunya, dosanya. Tapi banyak kan gitu sih orang kalau mau beli yang gede harga tinggi terus ngetes. Ya karena itu dia iman, Mas.
Iya sih. Balik lagi ke situ ya. Iya, karena hidup itu dinilai dengan materi, Benar. kepuasan batin, bukan kepuasan lahiriah dia dengan bentuk mata, nyaman dia, tapi hatinya nggak puas. Benar. Mas lihat orang berantem, Mas lihat ayam berantem, apa Mas senang? Sesaat Mas, Saat doang sih bro. sesaat, Hari itu doang udah. sesaat. Tetapi kalau kita berdoa, ngaji, sholat, itu batin kita tuh Adem bener. adem banget. Gitu. Itu bedanya kan. Ya, kan tadi kata Mas, kenapa sih kalau orang yang bukan muslim tuh kaya-kaya? Kenapa sih muslim itu Banyak kan. banyakan yang apa ujiannya gitu kan? Karena orang yang apa yang muslim itu dia sebelum masuk alam kubur Allah ingin mengujinya dia, dihapuskan dosanya dengan ujian dunia. Begitu dia masuk dalam kubur, tidak ada azab yang lebih pedih selain dari azab kubur Mas, sama Allah akhirat nanti. Jadi dibersihkan dulu dosanya dengan ujian untuk mengangkat imannya dia biar dekat sama Allah. Akhirnya begitu dia masuk alam kubur, dia sudah bersih. Tetapi kalau orang yang bukan yang beriman dikasih kesenangan dunia, begitu nanti masuk alam kubur disiksa. Sain itu ya. Sekarang kan masalahnya kan kita tuh nggak percaya akan akhirat. Ada yang percaya ada yang enggak bang. Iya. Karena itulah materi. Otak kita udah dikasih kesenangan dunia. Coba bayangin lah Mas. Logika aja lah ya. Orang kaya itu berapa lama sih dia jadi orang kaya menikmati itu? Dia dari kecil sampai berusia 17 tahun. Ya. Oke, 17 tahun kita hitung dia udah menikmati kekayaannya. Dia namanya anak SD, SMP kan belum bisa merasakan kaya atau tidak. Hampir sama semuanya rata-rata. Tapi begitu 17 oke lah dia udah dewasa ya. Udah remaja ya, udah menikmati lah, udah diantar jemput sama supir bla 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 gitu lah ya. Nah, kemudian sampai usia berapa? 70 tahun. 70 tahun. Nah itu. Hah? Udah bau tanah. 60 ya udah bau tanah. Nabi aja 60. Dia cuman oke lah sampai 70 tahun. Dia akan menikmati sampai 50 tahun lah. Kekayaan cuma 50 tahun Mas. Cuma 50 tahun. Tetapi nanti dalam kubur Ya lama. dari Nabi Adam sampai sekarang udah ada penghuni kubur loh Mas. Udah berapa ribu tahun Mas. Coba. Kita yakin begitu kita mati besoknya langsung akhirat. Kan enggak. Berapa lama kita nunggu di kubur? Demi 50 tahun di dunia. Sayang amat Mas.